Pendendam itu pendosa yang sesungguhnya. Saudara-saudariku terkasih, kembali bersama saya Pater Domi Kevi SVD dalam Sampan, Santapan Pembangkit Harapan, Minggu Biasa ke-24, tanggal 13 September tahun 2020. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan tidak mengadili Anda dan saya menurut apa yang kita capai. Ia mengadili menurut isi hati kita, dan hal yang paling tinggi nilainya di dalam hati kita adalah cinta kasih dan kerendahan hati. Sadar atau tidak, hal inilah yang membuat kita menjadi berkat bagi orang lain dalam segala hal yang kita lakukan, bahkan hal-hal yang paling kecil dan sederhana. Maka mengisi hati dengan cinta kasih dan kerendahan hati adalah hal yang sangat menentukan perlakuan Tuhan sepanjang hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, inti dari sabda Tuhan hari ini adalah pengampunan dan belas kasihan Allah yang tak terbatas kepada kita orang berdosa. Allah dalam kelimpahan cinta dan belas kasihannya menerima dan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita berseru kepadanya. Namun ada satu hal yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini dalam terang belas kasihan Allah itu. Dalam bacaan Injil, Yesus menampilkan seorang hamba yang baru saja mendapatkan pengampunan dari Allah atas hutangnya. Namun sesaat sesudah beranjak dari hadapan Allah, ia menangkap, mencekik, dan memenjarakan sesamanya yang juga berhutang pada dirinya. Inilah gambaran perlakuan manusia yang dendamnya mengalahkan sikap Allah terhadap dirinya dan mengalahkan cinta kasih dan kerendahan hati untuk menyadari bahwa ia juga adalah orang berdosa yang baru saja mendapatkan kelimpahan belas kasihan Allah. Sikap dendam seperti ini dalam kitab Putra Sirak disebut sebagai pendendam, dan menurut kitab Sirak, orang yang menaruh dendam kepada sesamanya adalah orang berdosa, karena dendam itu hanya menguasai orang yang berdosa. Hari ini pesta kelahirannya dia Jadi mengungsi. masing-masing kita bisa merefleksikan hal ini, bahwa setiap dendam dalam hati kita terhadap sesama adalah gambaran bahwa kita ini pendosa, karena dendam hanya menguasai orang yang berdosa. Yesus dalam perumpamaan hari ini juga menunjukkan tempat bagi hamba atau orang yang mendendam dan menghukum sesamanya, yaitu penjara sampai ia melunasi hutang-hutangnya. Kita pun akan terus terpenjara di dalam hidup kita apabila hutang-hutang dosa kita belum kita lunaskan di hadapan Allah, lalu kita bertindak menghakimi dan mengadili sesama kita. Saudara-saudariku terkasih, ada beberapa hal yang patut kita refleksikan. Pertama, kita harus tahu bahwa dendam adalah KTP pendosa. Marilah kita memeriksa dalam hati kita apakah masih ada dendam terhadap siapapun sampai saat ini. Jika iya, maka kita perlu merubah KTP kita menjadi warga pendendam. Kedua, kita diadili Tuhan berdasarkan isi hati kita, yakni cinta kasih dan kerendahan hati. Cinta kasih karena kasih yang kita dapatkan dari Tuhan setiap hari itu tidak sedikit. Setiap hari kita bisa saja salah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Tapi Tuhan mencintai kita. Kerendahan hati, karena kita juga adalah orang berdosa yang mendapatkan perlakuan baik dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Dengan demikian, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan dan untuk sesama dengan berjuang
untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.